saking ningali biro-biro amali iku sa'irin dan wasilin wa syuhudi ahwalihim dan ningali biro-biro tingkai sa'irin dan wasilin. Amma sa'iruna anapun utawi biro-biro wong kang lumaku iku fari'annahu mongko krana sedune sa'irun iku lam yatahaqqaqu ora nyatakaken sapa sa'irun as-sidqa ing temen ma Allah sertani Allah fiha ing dalam amal wa amal wasiluna anapun utawi wong kang pira-pira kang tumeka iku fali annahu maka karana sedune wasilun karana sedune Allah iku ghayyaba nyamaraken sapa Allahum ing wasilun bisyuhudihi kelawan oleh ningali Allah anha saking amal. Lakon asbaga yakti teman-teman nyampurnakan sapa Allah nikmatahu ing nikmati Allah alal fariqaini ngatasi golongan loro yaitu sa'irun dan salikun haitsu fa'ala ing dalam sekiranya agawe sapa Allah ma'ahum sertani fariqaini zalika ing mangkono qata'an di annahu krana sedune Allah iku abqahum natepaken sapa Allahum ing fariqain ma'ahu sertani Allah walam yadahum lan ora ninggal sapa Allahum ing fariqain lisiwahu maring liyane Allah qalu falwasiluna mongko utawi wong kang wasil orang yang wusul iku fa'ala akawi sapa Allah zalika ing mengkono qata'an bihim kelawan wasilun tau'an krana anut minhum saking wasilun wasalikuna utawi wong kang nambah iku fa'ala kawi sapa Allah zalika ing mengkono qata'an bihim kelawan salikun kurhan au karena krono sengit lil walillahi lan maring Allah yasjudu sujud sapa man makhluk di samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardi tau'an krono manut wa karhan lan keserang atau sengit fal wasiluna maqata wa kang tumeka iku qata mutus sapa Allahum ing wasilun andalika saking mengkono ru'yati amal li syuhudihim karana oleh ningali wasilun lahu maring Allah fi hadrati qurbihi ing dalam pengayoni parki Allah wa man utawi sabane wong iku syahada ningali sapa man ing Allah dan yashhad mongko ora ningali sapa man ma'ahu sertani Allah ghairahu ing liyane Allah It muhalun krana iku muhal ayyarahu utawi oleh yang ningali sapa man hu ing Allah wa yashhada lan yata ningali sapa man ma'ahu sertani Allah siwahu ing liyane Allah wasalikuna utawi bira-bira wong kang nambah iku qata amekat sapa Allahum ing salikun andalika saking mangkono ru'yah adama atau li adami tahakkukihim krana ora anani nyatane iku salikun bisidqi kelawan teman awil baraati utawa lebaran minad dakwa saking ngaku-ngaku fahum mongko utawi salikun abadan ing dalam salawase iku muttahimuna pira-pira kang curiga li anfusihim maring awak dhewe ne salikun fi tawfiyati a'malihim ing dalam nuhani pira-pira amale salikun wa taswiyati ahwalihim lan beningaken pira-pira tingkai salikun qala itu apa bacanya gimana ada bacanya qala siapa namanya Bani Nahruji Nahrujuri kalau Nahruji kan banyak Qala Nahrujuri radhiyallahu ta'ala anhu
min alamati man iku setengah saking tanda-tanda ni wong tawalla kang ngasihi ku ing man sapa Allah. Ini kemarin Pak Amin sampai ini mulai iku setengah saking pira-pira tanda-tanda ni man tawalla kang ngasihi ku ing man sapa Allah fi ahwalihi ing dalam pira-pira tingkah man ayyashhada utawiyan ta oleh ningali sapa man at-taksira ing pepeko sembrono fi ikhlasihi ing dalam ikhlasi man wal ghaflati lan lali fi adkarihi ing dalam pira-pira zikir man wan nuqsani lan suta fi sidqihi ing dalam temenin man. Masa menfi'il kan atau ke fi'il. Masa isim ke fi'il. Ayyashhada at-taksira, ayyashhada an-nuqsana, ayyashhada al-ghuflata gitu. Oh, gitu maksudnya. Saya pikir ataf pada ikhlasi gitu. Ya, itu. Dan itu ada namanya lil mujawir itu bisa. Ya, alasan mujawir gitu. Tapi yang benar itu tadi. Mujawir karena dianggap ataf pada yang situ berdekatan. Ayyashhada taksira aw yashhada al-ghaflata fi adkarihi wan nuqsana lan sutra fi sidqihi ing dalam penerimaan wal futura lan kendu fi mujahadatihi ing dalam nemen-nemen oleh nemen-nemen iman wa qillatal mara'ati lan gede ngreksa fi fakrihi ing dalam butuh iman fatakuno mongko ana apa jami'u ahwalihi sekabehane biro-biro tingkah iman iku monggo iman iku ghaira mardiyatin ora ten ridhani wa yasdadulan tambah-tambah sapa man apane fakron butuhe ilallahi maring Allah fi qasdihi ing dalam sejane iman wa sayrihi lan lumaku iman hatta yafna sehingga fana sapa man an kulli ma saking saben-saben perkara dunahu sakliyane Allah juga memandang Allah wa qala lan dawu sapa Abu Amrin nggih Abu Amrin rupani Abu Amrin rupani Ismail bin Najid radhiyallahu ta'ala anhu Nujayd wa qala Abu Amrin yang tahu Abu Amrin itu Abu Amrin namanya Ismailu bin Nujayd kan radhiyallahu moga-moga ngridani sapa Allah anhu saking Abu Amrin la yasbu ora bening atau ora bening li ahadin kadwe wong siji apa qadaman lama ini qadaman itu kan lama iya Pak betul kosong ya apa qadaman lama fil ubudiyati ing dalam ngawula bukti hatta takuna sehingga ana apa af'aluhu pira-pira penggaweane ahad indahu monggoe ahad kulla af'aluhu kulluha sekabehana af'al iku riya'an riya wa ahwaluhu lan ana apa pira-pira tingkah ahad kulluha sekabehana af'al ahwal indahu monggoe ahad iku da'awa apa da'awi kayak itu kayak fatawi bisa jamaknya dakwah iku da'awa bira-bira pengaku wa qala lan dawu sapa Abu Yazid radhiyallahu ta'ala anhu lau sofat namun bening di maring ingsun apa tahlilatun tahlil wahidatun kang siji yaitu membaca tahlil satu ma balitu
ma balitu maka ora marduli ingsun ba'daha ing dalam sausi tahlil wahidah bisyai'in kelawan suwi-wiji wa ila hadainil maqamaini lan maring ikilah maqam loro tusyiru awe isyarah apa al hikayatu cerita allati ya hikayah turwa kang diceritakaken apa lati atau hikayah anil wasiti saking wasiti radhiyallahu ta'ala anhu wa dzalika utawi mangkono hikayah iku annahu setune kelakuan iku lamma dakhala ing dalam semangsane mlebu sapa al-wasiti Naisabur ing kota Naisabur sa'ala mongko takon sapa al-wasiti ashab Abi Usman ing biro-biro santri Abi Usman radhiyallahu ta'ala anhu bimada kelawan apa kana ono apa kelakuan iku yakmurukum perintahkum ing sira kabeh sapa sayyidukum guru sira kabeh apa yang diperintah kiaiku itu faqalu mongko jawab sapa ashab kana ono sapa syekh iku yakmuruna perintah sapa syekhna ing kita biltizamit ta'ati kelawan netepi ta'at wa ru'yati taksiri lan ningali pepeko fiha ing dalam ta'at faqala mongko dawuh sapa al-wasiti amarakum perintah sapa syekhkum ing sira kabeh bil majusiyati lawan bangsa majusi artinya gitu seperti majusi al-mahdabi kan murni ala amarakum ana ta ora perintah sapa syekhkum ing sira kabeh bil ghaibati kelawan ghaibah itu menyamakan anha saking ta'at bisuhudi mujriha kelawan ningali dan kang nglakokaken ta'at wa munsyi'iha lan dan kang nyukulaken ta'at. Kenapa enggak memandang datnya kok memandang afalnya gitu. Wa qala lan dawu sapa al ustadu Abul Qasim al-Qusairi radhiyallahu ta'ala anhu wa inna ma arada min pastine ngarepaken sapa al-wasiti bihadza kelawan iki amarukum ilah itu siyanatahum ing oleh agawe ashab an mahallil ijabi saking panggonan gawok atau kang heran la ta'rijan ora munggahaken fi autanit taksiri ing dalam biro-biro panggonan pepeko au tajwizan utawa liwatakan lil ikhlali maring nacatakan bi adabin kelawan adab minal adabi saking biro-biro adab wa qala radhiyallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan dari makalah sebelumnya, yaitu Qata as-Sa'il. Kita menyinggung sedikit dari sebelumnya biar nyambung. Jadi Allah itu mengutus bagi orang yang sa'irin itu salihun dan wasilun, memutus dari memandang amalnya dan memutus dari melihat ahwalnya. Amma sa'irun, adapun sa'irun fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allah. Allah memutus sa'irun itu karena sa'irun itu belum nyata as-sidqanya ma'allah, bersama Allah. Wa ammal wasilun fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Adapun wasilun, Allah memutus pada wasilun untuk memandang amalnya tadi itu, Allah ghayyabahum menyamarkan pada wasilun itu bisyuhudihi ada dengan
olehnya memandang wasilun itu dari amal. Laqad asbagha Allahu ni'matahu 'alal fariqain. Allah telah menyempurnakan nikmatnya pada dua golongan ini, salikun dan sairun. Haitsu fa'ala ma'hum dzalika li'annahu abqahum ma'hu. Haitsu fa'ala, sehingga Allah melakukan padanya sairun dan salikun itu abqahum ma'hu, yaitu menetapkan Allah bersama dua golongan itu, walam yada'hum lisiwahu, dan Allah tidak meninggalkan pada dua golongan tersebut lisiwahu, pada selain Allah. Ya, contohnya memandang amalnya atau akhirnya. Fal wasilun fa'ana dzalika bi tau'an minhum. Adapun orang wasilun itu Allah menjadikan dia tidak melihat amalnya itu karena dia tau'an minhu, karena manut. Wasalikun fa'ala dzalika bi karahan. Adapun salikun itu Allah menjadikan itu, memutusnya dia untuk memandang amalnya karena dia sengit atau tidak suka. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Jadi semua makhluk di langit dan di bumi itu bersujud pada Allah, baik tau'an dan karhan, baik secara tau'at, baik secara terpaksa. Fal wasilun qata'ahum an dzalika li syuhudihim lahu fi hadratil qurbi. Adapun wasilun Allah memutusnya dari memandang amalnya tersebut karena wasilun itu udah syuhud pada Allah fi hadratil qurbi, udah nyata-nyata bersama Allah. Wa man syahadahu lam yashhad ma'ahu ghairuhu. Jadi orang yang bersama Allah, syahada itu hadir dan menyaksikan Allah, maka dia tidak akan menyaksikan pada selain Allah. Lam yashhad ma'ahu ghairahu, tidak menyaksikan sesuatu yang bersama Allah atau selain Allah. Id muhalun ayyarahu wa yashhad ma'ahu siwahu, yaitu sesuatu yang muhal dia bersama Allah atau melihat Allah dan melihat selain sesuatu yang selain Allah. Wasalikun qata'ahum an dzalika li adami tahaqquqihim bisidqi awil bara'ah minad dahwa. Adapun salikun itu Allah memutusnya untuk memandang pada amalnya karena belum nyata-nyata sidq atau bara'ah dari dakwah. Artinya salikun itu bisa, ya belum nyata-nyata pasti bisa tambah, bisa berkurang gitu. Fahum abadan muttahimuna li anfusihim. Adapun salikun itu selamanya dia curiga pada dirinya fi tawfiqi a'malihim. Dia curiga pada dirinya untuk menyempurnakan amalnya, wa tasfiyati ahwalihim, dan membersihkan ya ahwalnya. Qolana itu, qolana rajuri gitu. Min alamati man tawallahu Allahu fi ahwalihi ayyashhada at-taksir. Jadi termasuk tanda-tanda Allah memberikan itu, Allah mengasihi pada hambanya, man tawallahu fi ahwalihi. Termasuk min alamati man tawallahu fi ahwalihi ayyashhada at-taksir fi ikhlasi. Termasuk tanda-tandanya orang yang dikasihi Allah, yaitu orang itu melihat pada ahwalnya atau melihat kekurangan pada ahwalnya dan melihat ya kekurangan dalam keikhlasannya, dan melihat ghaflah fi adkarihi, ketika zikir dia ghaflah, lalai, wa nuqsana fi sidqihi, dan melihat pada kekurangan kepada kesidqin, wal futura fi mujahadati, dan dia merasa kendor, enggak semangat dalam mujahadahnya. Wa qillatal mura'ati fi fakrihi, dan kurangnya menjaga pada kebutuhannya dia pada Allah. Fatakunu jami'u ahwalihi indahu ghaira mardiyatin.
Maka dia memandang semua ahwalnya itu menurut orang mantawallahu itu ghairu mardiyatin, ini tidak diridhai. Artinya merasa takut kurang ikhlas atau dalam pikirnya ghaflah, pokoknya dan seterusnya. Wa yazdadu faqran ila Allah fi qasdihi wa sayri. Ketika dia memandang pada ahwalnya, kekurangan pada zikirnya ghaflah itu, maka bertambah pada dirinya faqran ila Allah, bertambah butuh pada Allah fi qasdihi, dalam tujuannya, wasairihi, dan menempuhnya dia pada Allah, hatta yafna an kulli ma dunahu, sampai dia sirna dari sesuatu selain Allah, sampai fana. Qala Abu Amrin Ismail bin Nujayd, la yasbu li ahadin qadamun fil ubudiyah. Tidak, la yasbu itu tidak bersih atau tidak bening atau tidak bersih bagi seseorang, yaitu kaki seseorang fil ubudiyah, di dalam melakukan ibadah, hatta takuna af'aluhu indahu kulluhu riya'an wa ahwaluhu kulluhu indahu ta'awa, sampai menjadikan af'alnya itu menurutnya sebagai riya, dan ahwalnya itu dia itu menganggapnya da'awa, pengakuan. La yasfu li ahadin, ini maksudnya gimana? Gimana? Membedakan apa menyatukan, Pak? Kalau tadi yang dibahas kayaknya sairin itu an-ru'yati amalihim, kalau wasilin itu syuhudi ahwalihim, itu yang tadi. Jadi kalau sairin itu foto Allah gitu, an-ru'yati amalihim. Kalau wasilin itu foto Allah an syuhudi ahwalihim, gitu. Kayaknya gitu namanya. Apa seperti itu? Kalau saya itu tidak membedakan. Jadi antara sairin dengan wasilin sama. Jadi bukan atofnya an ru'yati amalihim kepada sairin, himnya itu, wa syuhudi ahwalihim, himnya bukan ke wasilin. Ada dua. Ya, jadi langsung an ru'yati amalihim, amali sairin, dan wasilin syuhudi ahwalihim, himnya sairin juga wasilin gitu. Intinya sairin dan wasilin itu sama-sama ditutus untuk memandang amalnya dan ahwalnya. Iya. Tahu nih ya? Terus yang membedakan? Nah, enggak, lanjutannya itu yang membedakan. Nah, yang membedakan itu, kalau sairun itu lam yatahaqqaqus sidqa Allah, kalau wasilun itu wa yabbahum bi syuhudihi anhu. Enggak tahu apa. Kalau lam yatahaqqaq as-sidqa itu apa dia itu merasa curang apa gimana? Kan belum nyata-nyata ini lam yatahaqqaq. Gampang aja ya. Gimana itu? Lam yatahaqqaq as-sidqu ma'allah itu maksudnya tidak serius kepada Allah. Kalau yang li'annahu ghayru syuhudi itu terlalu serius sama Allah. Abang Ahok Kenapa di namanya sebenarnya satu-satu? baca bener ya? Enggak, berarti kan kalau di ngambil gelar kalau sairin berarti kan tidak melihat syuhudi ahwalihim, Pak, gitu loh. Jadi yang dilihat berarti akmalin. Saya bilangnya sairin. Iya lagi. Enggak, ini rujukan enggak. Sairin di wasil ini. Lanjut tuh. Nunggu komen. Lanjut gitu. Jadi qala Abu Amrin, yaitu siapa Abu Amrin? Ismail bin Nujayd radhiyallahu anhu.
la yasfu li ahadin qadamun fil ubudiyah. Artinya tidak bisa sempurna bagi seseorang qadamun, la yasfu qadamun li ahadin fil ubudiyah. Jadi fa'ilnya kan ya. Jadi tidak sempurna kaki seseorang, kakinya maksudnya ini kata-kata majas ini. Kenapa? Gimana? Fi'lu termasuk fi'lunya. Mungkin dikirnya dan apanya. Qadam itu kan apa? Kalau dalam bahasa itu misalkan kata-kata isti'arah itu kan diambil makna sifatnya atau pekerjaan. Bukan yang dimaksud kaki-kaki secara bukan harfiah. Jadi sifatnya atau pekerjaannya biasanya. Jadi tidak bisa sempurna. Misalkan pekerjaan seseorang itu di dalam ubudiyah hatta takuna af'aluhu indahu kulluha riya'an. Sampai-sampai af'alnya itu menurut dia gitu. Artinya dia itu memandang af'alnya sendiri itu dianggap riya gitu. Bukan dia untuk beria. Dan memandang ahwalnya menurut dia sebagai da'awah, yaitu pengakuan ahwalnya. Wa qala Abu Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, "Law safat li tahlilatun wahidatun ma balitu ba'daha bisyar." Jadi kalau saya sofat bening murni bagi saya dengan membaca tahlil wahidah, maka saya tidak akan peduli pada ma balitu ba'da setelah tahlil itu. Artinya gak peduli pada apa-apa. Wa ila hadainil maqamaini, dan pada dua maqam ini yaitu wasilun dan sa'irun, tusyirul hikayah, yaitu ada cerita tusyirul hikayah allati turwa anil wasiti. Ada cerita yang diriwayatkan, ini memberi isyarat cerita ini diriwayatkan atau diceritakan dari Syekh Al-Wasiti radhiyallahu ta'ala. Maqamaini itu yang mana? Maqamaini bukan salikun dengan syair. Wasiluna. Syairun sama wasilun. Syairun sama salikun Abu sama. Yazid sudah ke titik. Kalau yang dibahas dari tadi itu wasilun, syairun sama wasilun. Gimana? Kemana makom? Ya benar, maqamaini berarti ungkapan Abu Yazid itu titik pada bisai'in. Oke. Jalan. Sehingga teka-tekinya pertama Nahruji, yang kedua Abu Amr, yang ketiga Abu Yazid. Lalu maqamaini itu apakah Nahruji itu dua maqam, Abu Amr itu dua maqam, Abu Yazid dua maqam. Ini kan perlu dijelaskan singkat. Hikayahnya kan di bawahnya ini. Belum. Benar hikayahnya. Sehingga titik itu kan menceritakan tiga kaul. Yang pertama Nahruji, yang kedua Abu Amr, yang ketiga Abu Yazid. Dan konteksnya di sini membicarakan dua makom, sa'irun dan wasilun. Apakah kaul-kaul itu
mengarah pada dua makom atau salah satunya kan tidak ada ketentuan. Oh, Saya minta ditentukan. oh, ini makom salikun, ini makom Iya. wasilun. Nah, Kalau sampai gimana? repot. Rahasia. Saya melanjutkan. Oke. Lima. Jadi dari kaulnya tiga syekh itu menunjukkan pada sahirun, mana yang menunjukkan wasilun. Saya baca dulu hikayatnya, nanti jawabannya setelah hikayat ini ya. Saya akan mikir-mikir. Ya. Intinya itu ada tiga itu, mana yang wasilun, mana yang sahirun. Ya. Wa ila hadainil maqamaini tusyirul hikayah. Dan pada kedua maqam ini ada hikayah yang memberikan isyarat, yang mana hikayah itu diceritakan dari Syekh Al-Wasiti. Wa dzalika annahu lamma dakhala Naisabur. Hikayat tersebut bahwasanya ketika Syekh Al-Wasiti masuk kota Naisabur. Pokoknya Naisabur itu kalau nggak salah daerah mana? Iran. Oh, sampean pro Humaidi kayaknya. Paham ya. Mereka sa'ala mengkotakon, berarti daerahnya Humaidi. Naisabur. Sa'ala, tapi gak tanya tentang rudal ini. Sa'ala ashaba Abi Usman. Syekh Wasiti itu bertanya pada santrinya Abi Usman radhiyallahu ta'ala. Bimadza kana ya'murukum syaikhukum? Dengan apa gurumu itu memerintahkan kamu? Faqalu, maka jawab santrinya itu, kana ya'muruna biltizamit ta'at wa ru'yatit tafsir. Guru saya memerintahkan pada saya atau pada kita dengan selalu taat, wa ru'yatit tafsir, dan melihat kekurangan-kekurangan dalam taat, yaitu Kalau diterjemah selalu taat itu kalimatnya luzumit taat. menetapi taat. Maksudnya gitu maksud saya tadi. Iltizam itu menetapi. Biltizam taat, menetapi taat. Wa ru'yatit tafsir, dan melihat pada kekurangan fiha dalam taat. Misalkan ngajinya kurang semangat atau ibadahnya kurang semangat, yang memandang itu. Misalkan kamu suruh ngaji terus sama gurunya, itu termasuk iltizamit taat, dan suruh memandang kekurangan, apa kamu semangat apa enggak. Faqala, kemudian dawuh sapa Syekh Al-Wasiti, amarakum bil majusiyati al-mahdati. Jadi gurumu merintahkan pada kamu itu dengan sifat-sifat majusi yang murni, gitu kata-katanya. Intinya kan dia itu memandang pada amalnya dan ahwalnya, bukan memandang pada yang memberi amal dan menumbuhkan amal tersebut. Hala amarakum bil ghaibati anha. Apakah gurumu tidak merintahkan padamu bil ghaibah anha, dengan ghaibah? Ghaibah itu ya tidak memikirkan pada ahwal dan amalnya. Bisyuhudi mujriha, dengan memandang zat yang melakukan pada taat, yaitu Allah. Wa munsyi'iha, dan zat yang menumbuhkan taat, yaitu Allah. Qala al-Ustaz Abul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu ta'ala, wa inna ma arada al-wasit, dawuhnya Syekh Qasim Al-Qusairi, yang dimasukkan atau yang diharapkan Syekh Wasiti bihada, dengan kata-kata ini, amarakum bil ghaibah tersebut, siyanatahum an mahallil ijab la ta'rijan fi awtanit taksir aw tajwisan ilah. Yang maksudnya Syekh Al-Wasiti dengan kata-kata amarakum bil ghaibah ilah itu, yaitu menjadikan pada ashab, yaitu santrinya Abi Usman tersebut,
an mahallil ijab, yaitu meninggalkan dari tempat ijab atau saking mahal ijab. Ijab itu keheranan pada amalnya tadi dan ahwalnya. La ta'rijan fi awtanit taksir, bukan meningkatkan. Ta'rijan itu naik, fi awtanit taksir, pada tempat-tempat yang pebeko. Pebeko itu ya kekurangan. Au tajwizan lil ikhlal bi adabin minal adab, atau melewati tajwizan, melewatakan lil ikhlal, atau melewati pada ikhlal bi adabin minal adab, atau melewati ikhlal. Ikhlal itu mencela dengan satu adab dari beberapa adab. Intinya dari beda sudut pandang. Kalau dari kiainya suruh taat, suruh itu memandang pada taksir, ru'yat taksir dalam taat. Tapi kalau Syekh Al-Wasiti menyuruhnya ashab tadi supaya siyanatahum an mahallil ijab, menjadikan ashab atau muridnya Syekh Abil Usman itu meninggalkan dari tempat ijab. La ta'rijat fi awtanit taksir, bukan ta'rijat menaikkan pada tempat-tempat yang kekurangan, atau melewati untuk mencela satu adab dari beberapa adab. Qala radhiyallahu ta'ala. Yang tadi jawabannya ini satu Rahman. Inti dari tadi itu. Itu muttahimun di depan itu. Daimuna muttahimun, ada kata-kata selalu curiga pada ahwalnya, pada amal. Fahum abadan muttahimuna li anfusihim, yani fi tawfiyati a'malihim wa tasfiyati ahwalihim. Ini Badurman. Ini ada 3 qaul dari 3 syekh ini, tertuju pada sairin dan wasilin. Tadi pertanyaan Ustaz Rahib, mana yang masuk pada kategori sairin, mana yang masuk wasilin di antara 3 qaul ini. Dari qaulnya Syekh Nahrojuri itu sama Abu Umar, Abu Amrin, sama Abu Yazid. Ini jawaban sementara. Yang pertama itu untuk sairin, karena sairin itu selalu muttahimuna itu li anfusihim, dia selalu curiga pada dirinya untuk menyempurnakan amalnya dan membersihkan ahwalnya. Kalau yang kedua dahunya qala Abu Amrin, la yasuli ahadin qadamun fil ubudiyah hatta takuna af'aluhu indahu kulluha riya'an wa ahwaluhu kulluha indahu da'wah. Kalau menurut saya yang pertama itu justru yang wasilin. Alasannya? Karena wasilin itu oleh Gusti Allah diputus dari ahwalnya. Kalau sairin diputus dari af'alnya. Ya, tadi ini keterangan beda dengan keterangan mana? Begitu lah. Diputus dari ahwalnya. Untuk ikhlas, ghaflah fi adkarihi, nuksan fi sidqihi aja kan pekerjaan ahwal. Makanya ini sebelum menjawab ini diruntut dulu dari atas. Kita sepakati sairin itu apa memang hanya koto'aan
ahwalihim, kalau wasilin itu kotoan syuhudi ahwalihim, apa memang kedua-duanya? Jadi kalau sairin ya berarti kotoan ru'yati amalihim wa syuhudi ahwalihim. Kalau wasilin itu an ru'yati ahwalihim wa syuhudi ahwalihim, apa seperti itu? Artinya bukan sairin itu kotoan ru'yatil amal, apa memang seperti itu? Apa memang kedua-duanya? Nanti ketemu jawabannya itu. Arahnya. Kalau yang saya itu dan tahun dalam dia tahap Itu alasan inkitoknya. Itu secara susunan kata keduanya sama, yaitu an ru'yati a'malihim. Cuma alasannya yang beda. Alasannya yang pertama kenapa diputus, karena lam yatahaqqaqu. Kalau yang kedua alasannya li'annahu ghayyabahu. Ini sama putusnya dari ru'yati a'mal wa syuhudi ahwal. Kalau Mbak Mako tadi, kalau syairun itu fokusnya memandang pada amal, kalau wasilun pada ahwal. Sama itu, Sama. susunan katanya akmal maupun ahwal sama-sama diputus, tapi alasannya enggak sama. Kenapa enggak sama? Dong syairun masih berjalan sedangkan wasilun sudah sampai, sudah enggak jalan. kalau dilihat dari makalah Nahrojuri di sini memang sama antara ahwal ataupun akmal itu sama. Jadi untuk Nahrojuri ataupun siapa tadi itu Abu Ahmad, pokoknya ketika makalah itu arahnya ke salikin. Pemahaman saya ke sairin, salikin. Karena dari makalah 3 itu sama-sama intinya tidak merasa sempurna di dalam beramal ataupun berahwal. Jadi masih curiga terus, merasa belum sempurna. Jadi terus menerus berusaha memperbaiki amal ataupun ahwal ke depannya. Jadi tidak sempat untuk melihat amal. Itu Allah memang dirancang, disetting seperti itu. Disetting. Baik makolanya Abu Yazid, Abu Amr sama Nahrojuri itu. Kalau yang pertama ekor makolahnya mengatakan